Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil laporan PBL yang berjudul Hubungan antara promosi terhadap minat beli melalui platform Bukalapak untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Probabilitas. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gevira Fitria Zahra dengan NIM 64220475. Perkenalkan, nama saya Renita Danila dengan NIM 64221124. Latar belakang, sering dengan perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi, maka dunia usaha pun mengalami perkembangan yang pesat. Dengan munculnya berbagai perusahaan yang berusaha menciptakan produk dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Promosi yang sangat berpengaruh terhadap usaha perusahaan untuk mencapai volume penjualan yang maksimal. Karena meskipun produk yang ditawarkan sudah baik, relatif murah, serta mudah untuk diperoleh. Jika tidak disertai promosi yang baik, maka tingkat penjualan yang tidak memadai. Promosi produk saat ini melibatkan penggunaan teknologi digital, yaitu media e-commerce yang mampu menjangkau semua bidang dengan kalangan tidak terbatas. Usaha dan tujuan masalah. Pertama, apakah pengertian dari promosi? Untuk mengetahui pengertian dari promosi. Dua, apa saja jenis-jenis promo? Menjelaskan jenis promosi. Tiga, apa saja tujuan dari promosi? Menjelaskan tujuan dari promosi yang dilakukan. Tinjauan pustaka. A. Pengertian uji ANOVA. Uji F atau dikenali dengan uji simulatan atau uji ANOVA, yaitu uji yang dilakukan untuk melihat bagaimana berpengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. B. Pengertian Morse merupakan singkatan dari Electronic Sequence, adalah suatu sistem pemasaran yang memanfaatkan internet dan media elektronik, dapat mencakup beberapa kegiatan di antaranya marketing atau penjualan, pembelian, distribusi, dan sebuah produk. C. Pengertian minat beli. Minat beli konsumen adalah terhadap di mana konsumen untuk pilihan mereka di antara beberapa merek yang bergabung tergantung dalam perangkat pilihan. Kemudian pada akhirnya melakukan suatu pembelian pada suatu alternatif yang disukainya. D. Pengertian promosi. Promosi suatu kegiatan bidang marketing merupakan komunikasi perusahaan kepada pembeli atau konsumen, membuat pemberitahuan, membujuk, dan mempengaruhi segala sesuatu mengenai barang maupun jasa yang menghasilkan konsumen. Segala kegiatan bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan dengan menarik minat konsumen dan mengambil keputusan membeli di perusahaan tersebut. Jenis promosi. Adapun jenis-jenis kegiatan promosi adalah kegiatan penjualan, program promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. F. Tujuan promosi. 1. Menaikkan penjualan. Tujuan promosi yang paling utama adalah menaikkan penjualan, namun beberapa strategi berkonsentrasi untuk merangsang permintaan primer, walaupun sebagian untuk menstabilkan penjualan. 2. Menonjolkan nilai produk. Tujuan promosi adalah untuk menonjolkan nilai produk dan menjelaskan manfaat-manfaat kepemilikan dari dikenal pembeli. 3. Membujuk. Tujuan promosi untuk
Tujuan promosi adalah membujuk promosi membantu pembentukan pilihan merek, mengalihkan pemilihan ke merek tertentu, mengubah beberapa persepsi, dan mendorong calon konsumen untuk membeli produk tersebut. Pembahasan A. Hasil data responden. Bisa dilihat dari tabel. Untuk keterangan promosi sesuai realita, terdapat 11 orang yang menjawab sangat setuju, 67 orang setuju, 13 orang tidak setuju, dan 9 orang sangat tidak setuju. Untuk pertanyaan promosi yang menarik, 10 orang sangat setuju, 76 orang setuju, 8 orang tidak setuju, dan 6 orang sangat tidak setuju. Untuk pertanyaan situs web yang informatif, 20 orang sangat setuju, 61 orang menjawab setuju, 13 orang tidak setuju, dan 6 orang menjawab sangat tidak setuju. Bagian yang B, analisis data. Yang pertama, hipotesis. Hipotesis itu merupakan dugaan atau praduga awal. HO-nya itu tidak terdapat hubungan antara promosi dengan minat beli masyarakat. H1-nya terdapat hubungan antara promosi dengan minat beli masyarakat. Yang kedua, taraf nyata. Taraf nyata itu adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Di sini kami memakai taraf nyata 5% atau 0,05. Dan yang ketiga, derajat bebas. Rumusnya yaitu V1 sama dengan K dikurang 1. Itu sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Untuk V1-nya itu 3, dan V2-nya itu K dikali N dikurang 1 sama dengan 8. 4. Daerah kritis. F tabelnya itu bisa dilihat pada tabel di samping. Untuk tabel F ya, di hasilnya itu 4,07. Untuk yang kelima, kriteria pengujian. Itu HO diterima jika F hitungnya itu kurang dari F tabel, dan H1-nya diterima jika F hitungnya itu lebih besar dari F tabel. Selanjutnya nomor 6 itu mencari nilai hitung. Untuk perhitungan JKT-nya, hasil semua data respondennya tadi itu dipangkatkan 2, lalu dikurang 300 pangkat 2 dibagi 3 kali 4. Dan didapatkan hasilnya 7.662. Untuk perhitungan JKK-nya yaitu 41 pangkat 2 per 3 ditambah 204 pangkat 2 per 3 ditambah 34 pangkat 2 per 3 ditambah 21 pangkat 2 per 3 dan dikurangi 300 pangkat 2 dibagi 3 kali 4. Dan didapatkan hasilnya itu 7.130,6. Untuk perhitungan JKG-nya itu sama dengan JKT dikurangi JKK, yaitu 7.662 dikurangi 7.130,6. Didapatkan hasilnya 531,4. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel di samping, yaitu hasil perhitungan F hitung. Sumber keragaman menurut nilai tengah kolom, jumlah kuadratnya itu 7.130,6, derajat bebasnya itu 3, kuadrat tengahnya itu 2.376,87. Untuk galatnya itu jumlah kuadratnya 531,4, derajat bebasnya 8, dan kuadrat tengahnya itu 66,425. Dan totalnya itu untuk jumlah kuadratnya itu 7.662. Derajat bebasnya totalnya itu 11. Dan didapatkan hasilnya F hitungnya itu 35,782. Berdasarkan tabel di atas itu dapat disimpulkan jika nilai F hitung 35,784 itu lebih besar dari 4,07, di mana nilai tersebut lebih besar dibandingkan nilai F tabelnya. Artinya HO-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya,
Berdasarkan analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara promosi dengan minat beli masyarakat, khususnya pada platform Bukalapak, dikarenakan promosi merupakan salah satu elemen dari marketing mix yang berperan penting mempengaruhi minat beli konsumen. Selain itu, promosi juga berperan dalam meningkatkan penjualan, menonjolkan nilai produk, serta mendorong pembelian impulsif. Untuk sarannya, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap minat beli konsumen, sehingga dapat menganalisis minat beli konsumen secara lebih luas lagi. Untuk mencapai promosi yang efektif, perusahaan atau seseorang yang memiliki sebuah bisnis disarankan memahami perilaku dan preferensi konsumen serta menyesuaikan strategi promosi dengan kebutuhan dan target pasar yang bertujuan untuk mempengaruhi minat beli konsumen dan mencapai tujuan pemasarannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.